Amin Rais bunga karena partai besutannya, Partai Umat, akhirnya lolos setelah verifikasi ulang Komisi Pemilihan Umum. Biasa kalau keturutan kepentingannya setan belang pun dianggap tidak belang. Terus muji-muji Jokowi, ini tulus atau sinis? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Ela elo sikap penumpak skuter, uang bodoh mbok ojo sok ngaku pinter. Ela elo sikap penumpak skuter, sapa bodoh dadi pangane wong pinter. Saudara, selamat tahun baru. Apanya yang baru? Tahunnya tentu. Kalau tanggal dan bulannya masih yang itu juga, diulang-ulang terus. Tapi program acara UPS ini, Upini Presetan Sunardian, akan sedikit diubah. Bukan lagi tutorial Capres 2024, tetapi lebih untuk melihat dan mempertanyakan berbagai hal yang menyangkut perhatian dan hajat hidup bersama. Karena bukan hanya politik, apalagi politik buruk yang memperbodoh kita, tapi banyak hal yang membuat rakyat diperlemah. Demikian sekedar pengumuman. Walau berawal pahit, selagi muda, hei kawan, jangan siakan waktumu. Berusaha kejar impianmu, jangan ragu, sisihkan lengan baju, terus maju. Dunia berharap cemas, masa depan menunggu. Balik ke pokok soal, ada atau tak ada yang menjegal, kita maafkan, begitu kata Amin Rais yang bunga karena akhirnya Partai Umat diluluskan untuk ikut pemilu 2024. Pernyataan yang sombong, agamis atau tidak saya tidak tahu, karena kalimat itu merujuk pada logika kecurigaan ke pihak lain, bahkan kecurigaan yang sudah diwujudkan, ketudingan yang lengkap dengan kesimpulan dan sikap yang diambil. Tidak perlu tabayun dalam hal itu. Kalau tak ada yang menjegal pun tetap dimaafkan, maksudnya apa? Seolah-olah memberi maaf secara gratisan adalah sikap dermawan. Itu malah sebetulnya sikap jumawa, seolah ia dalam posisi maha benar dalam segala sisi. Pernyataan Amin Rais itu apakah juga tulus? Tapi apakah ketulusan bisa diukur? Ujar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sulit. Sesulit melihat semut hitam nemplok di batu hitam yang besar sekali. Mungkin sebesar batu-batu lawas bekas muntahan gunung berapi Borneo yang sudah lama pasif. Begitu sulitnya mengukur ketulusan manusia, apalagi manusia bernama Amin Rais. Ketua Majelis Partai Umat Amin Rais mengingatkan agar Jokowi tidak berniat menunda pemilu dan tidak lagi ngimpi soal memperpanjang jabatan 2 atau 3 tahun lagi. Setelah nembak dengan kata-kata kerasnya atau kasnya itu, ia berharap Jokowi purna tugas 24 Oktober 2024 dan insya Allah menjadi guru bangsa dan seterusnya. Kata dan seterusnya itu seperti diucapkan Amin Rais, menurut saya menunjukkan Amin Rais memang tidak punya ketulusan. Omongannya terlihat cukup terlatih untuk tidak konsisten. Dari sejak 1998 seperti Ki Gendeng Pamungkas yang meramalkan Jokowi bakal jatuh, yang terjadi malah peramal palsu itu meninggal dunia sebelum Jokowi jatuh. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024.
Amin Rais juga pernah menyebut Jokowi bakal jatuh pada tahun 2022. Sekarang sudah menginjak 2023. Tapi dalam ujaran kebencian, reasoning atau alasan tak dibutuhkan apalagi logika. Yang penting kebencian harus terus dikemukakan karena dari sana, sebagaimana keyakinan Hitler, orang akan mempercayainya, terutama orang yang kurang menimbang dan kurang berpikir tentunya. Fanatik buta itu yang sering dimanfaatkan. Dadaku meradang terajam bagaikan sebilah pedang. Ingin ku hancurkan semua yang jadi penghalang hingga kau terbebas dari sengsara kebodohan. Apa yang dikatakan Amin Rais persis omongan politikus yang hanya menerima berita baik tentang dirinya tapi ngamuk-ngamuk dan nyalahin lian jika pas nasibnya lagi amblok. Manusia seperti itu tentu saja tidak istimewa karena banyak jumlahnya. Karena mengakui kelemahan diri adalah kelemahan dari manusia yang tidak kuat jiwa. Kalau partai atau capresnya menurut survei bakal merosot, tidak akan dipercayainya. Tetapi begitu survei mengatakan partai dan capresnya naik, dipuji-pujinya demokrasi. Anti agama lain tapi demi pencapresan dipakein nama baptis juga tak apa, asal dapat tambahan dukungan. Sejarah Amin Rais sendiri tidak begitu cemerlang, sibuk membangun poros tengah pada reformasi 98 untuk mengganjal Megawati jadi presiden sebagai hasil pemilu 99. Amin Rais menyodorkan Gus Dur, tapi begitu tahu bahwa sebenarnya kelompok Kuningan, geng Ichmi dengan Habibie, memilih Amin Rais untuk maju sebagai capres dalam pilihan MPR DPR waktu itu. Amin Rais kemudian memburu Gus Dur, mungkin hendak membicarakan ulang dorongannya pada Gus Dur untuk jadi presiden. Tapi mungkin dasar Gus Dur suka iseng, dikerjainlah Amin Rais hingga Amin Rais tidak bisa bertemu Gus Dur. Pernah mengatakan mahmilkan Prabowo terkait dengan reformasi 98, Amin Rais membantahnya. Padahal pernyataan itu terang benderang jadi headline di koran utama seperti Kompas dan Republika. Koran Republika sendiri, Amin Rais adalah salah satu pendirinya. Demikian juga soal mau jalan kaki Jakarta-Jogja PP. Tak ada yang menunjukkan politikus ini punya bobot mulia sebagaimana namanya. Yang paling menyedihkan, sikap politiknya tidak kalah pragmatisnya. Ia kini akan menerima saja seandainya pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Beda ketika dulu mendaku sebagai lokomotif reformasi 98. Apa itu proporsional terbuka dan tertutup? Nanti di bagian lain kita bahas. Tapi sikap Amin itu menunjukkan ia politikus biasa saja, seperti lainnya. Berjaya atau rontok, Amin Rais akan diuji oleh ketulusannya sendiri. Yang ngantos lumeng sering rati sang resya mataku anggung aku